Salam damai sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun saudara berada. Saya berdoa kiranya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan saudara sekalian, memberkati keluargamu, memberkati pekerjaanmu, dan memberkati seluruh aspek kehidupanmu dimanapun engkau berada. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, hari ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan seorang tokoh di dalam perjanjian lama. Mari saudara kita buka Alkitab kita di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-34 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saudara, hari ini saya akan membahas tentang Raja Yosia. Kisah tentang Raja Yosia sebenarnya terdapat di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-34 sampai dengan pasal yang ke-35. Tetapi saya tidak akan tidak akan mengajak kita membaca kedua pasal ini karena ini panjang sekali. Tetapi saya ingin menyoroti atau mengajak kita melihat beberapa hal yang dilakukan oleh Yosia sebagai seorang raja yang diangkat oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, seorang raja bernama Yosia adalah seorang raja yang sungguh luar biasa. Karena di dalam hidupnya kita melihat bagaimana dia berkarya bagi Tuhan. Ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan di dalam kehidupan Yosia. Yang pertama adalah di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-34 ayat 1 sampai ke-3 mengatakan bahwa Yosia mencari Tuhan pada waktu usianya masih muda. Ayat 1 mengatakan bahwa Yosia menjadi raja pada umur 8 tahun. Dan kemudian di ayat 3 mengatakan pada tahun yang ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih belia, ia mulai mencari Allah Daud, bapa leluhurnya. Berarti bahwa pada umur 16 tahun Yosia itu sudah mencari Tuhan. Usia masih remaja. Dan di dalam usia yang masih muda, justru yang dicari olehnya adalah Tuhan. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, Yosia berasal dari keluarga yang tidak taat kepada Tuhan. Papanya bernama Amon, dan papanya ini memimpin bangsa Tuhan pada waktu itu, tetapi dia melakukan kejahatan yang besar. Dia membawa umat Tuhan ke dalam penyembahan berhala, membawa umat Tuhan yang dipimpinnya berbuat dosa kepada Tuhan, dan kemudian papanya akhirnya dibunuh oleh rakyat. Di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-33 ayat 21 sampai dengan 25. Tetapi Yosia, sekalipun dia dari keluarga yang tidak takut kepada Tuhan, papanya yang melakukan kejahatan, tetapi justru Yosia ini tidak terpengaruh oleh kejahatan yang dilakukan oleh orang tuanya. Justru Yosia pada umur masih sangat muda belia, dia sudah mencari Tuhan di dalam hidupnya. Di dalam usia yang masih muda, di mana pada zaman sekarang atau dalam hidup kita melihat bahwa orang-orang muda zaman-zaman di mana kita hidup lebih mencari kesenangan, lebih mencari kenikmatan, lebih mencari hal-hal yang bersifat duniawi. Tetapi justru kita melihat bahwa Yosia di usia yang masih muda belia, dia mencari Tuhan. Dia mencari Tuhan, dia mencari dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, hari-hari ini kita melihat di zaman sekarang ini betapa banyak anak muda yang telah meninggalkan Tuhan, betapa banyak anak remaja yang telah meninggalkan gereja dan meninggalkan Tuhan, dan yang mereka cari adalah kenikmatan di dalam hidup. Yang mereka cari adalah kesenangan, yang mereka cari adalah sesuatu yang bersifat duniawi, dan mereka semua akhirnya mengabaikan yang namanya kebutuhan rohani. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, Yosia tidak demikian. Yosia di usia yang remaja, yang dia cari adalah Tuhan. Padahal saudara-saudara dia punya alasan. Kenapa? Karena keluarganya tidak mendukung dia untuk mencari Tuhan tentunya. Dia punya papa yang tidak takut akan Tuhan, tetapi justru
dia memiliki hati yang takut kepada Tuhan. Saudara-saudara, selama engkau masih muda, selama Tuhan masih memberikan kita kekuatan, selama Tuhan masih memberikan kita kesempatan, dan selama kita masih muda, mari saudara-saudara kita berkarya bagi Tuhan, kita melayani Tuhan, kita membenahi spiritualitas kita. Itu yang kita cari, karena itu yang bernilai kekal. Itu yang pertama, saudara, yang dilakukan oleh Yosia, yaitu waktu dia masih muda, dia justru mencari Tuhan, bukan yang lain. Yang kedua, di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-34 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-7 mengatakan bahwa Yosia menyingkirkan pengaruh-pengaruh negatif di dalam hidupnya, di dalam kepemimpinannya, dan di dalam seluruh keberadaannya. Saudara, sekali lagi saya katakan, Yosia bukan hanya mencari Tuhan, tapi dia pun berani menyingkirkan segala pengaruh negatif di dalam hidupnya. Dikatakan di situ dia membuang dan menghancurkan segala hal yang menyebabkan orang-orang pilihan Tuhan itu berbuat dosa di dalam penyembahan berhala. Dan hal itu dilakukannya pada waktu dia berumur 20 tahun. Di ayat yang ketiga, pada waktu dia umur 20 tahun. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, apa yang dihancurkan? Di dalam umur 16 dia mencari Tuhan. Di dalam usia yang ke-20 dia menghancurkan segala pengaruh-pengaruh negatif di dalam kehidupannya. Apa yang dilakukannya? Yaitu dia menghancurkan bukit-bukit pengorbanan, yaitu tempat membakar korban kepada para Baal. Kemudian tiang-tiang berhala dia juga hancurkan, patung-patung pahatan dan tuangan juga dihancurkan, mesbah-mesbah para Baal juga dilakukan oleh Yosia. Reformasi spiritual yang dilakukan ini sangat meluas, yaitu mencakup Yehuda, Yerusalem, dan kota-kota lainnya. Bukan hanya itu, dia juga mengeluarkan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan untuk Asyera. Di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-23 ayat 4, Baal adalah dewa. Baal adalah dewa, salah satu dewa terpenting bagi orang-orang Kanaan pada waktu itu. Dan kemudian dia bukan hanya melakukan itu, lebih jauh lagi dia menghentikan atau dia memecat para imam asing, yaitu para pemimpin rohani yang diangkat oleh orang tuanya. Lalu kemudian berikutnya bukan hanya itu saja, dia juga menghancurkan rumah pelacuran bakti di dalam 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 7. Nah, saudara-saudara, dia melakukan reformasi yang begitu luar biasa di dalam usianya yang masih sangat muda. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Ada hal-hal negatif di sekitar kita yang seringkali datang dan mempengaruhi hati kita, mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi gaya hidup kita. Dan jikalau kita tidak hati-hati, kita akan terpengaruh oleh hal-hal yang negatif, pergaulan yang negatif, kata-kata yang negatif, kata-kata kotor, kata-kata kasar, dan segala macam hal-hal yang sesungguhnya bertentangan dengan nilai kerajaan surga. Dan Yosia, ketika dia dipilih oleh Tuhan, dia justru menyingkirkan semua hal yang bersifat negatif yang bisa mempengaruhi kehidupan keluarganya, kehidupan rakyat yang dipimpinnya, dan kehidupan dirinya sendiri. Saudara-saudara, Rasul Paulus berkata, janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya engkau menjadi mengenal kehendak Allah di dalam hidupmu. Saudara-saudara, kita hidup di dalam dunia yang berdosa. Ada isme-isme nilai dunia yang bisa mempengaruhi kita. Dan jikalau kita tidak hati-hati, maka kita akan gampang hidup di dalam pengaruh-pengaruh negatif yang ditawarkan oleh dunia kepada kita. Dan Yosia justru dia menyingkirkan semua itu karena dia takut kepada Tuhan.
Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasih, saya tidak tahu pengaruh-pengaruh negatif apa yang ada di sekitar kita semua. Hal-hal apa yang bisa mempengaruhi kita. Tetapi yang jelas bahwa di dalam hidup kita, di dalam dunia yang berdosa, kita berjuang untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Nilai-nilai dunia, hal-hal yang bersifat negatif yang ada di sekitar kita harus kita lawan, harus kita selektif supaya kita tidak terpengaruh oleh hal-hal yang bersifat negatif di dalam hidup kita, yang akhirnya kita menjadi orang yang negatif di dalam kehidupan kita. Kata-kata yang negatif, pola pikir yang negatif, dan segala hal-hal yang bersifat negatif di dalam hidup kita perlu kita buang. Itu yang kedua, saudara. Dan yang ketiga adalah di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-34 ayat 8 dikatakan bahwa dia mentahirkan dan memperbaiki rumah Tuhan. Nah, pada waktu itu dia usia 26 tahun. Usia 16 tahun dia mencari Tuhan. Usia 20 tahun dia menyingkirkan segala hal yang bersifat negatif di dalam hidupnya. Usia 26 tahun dia mentahirkan rumah Tuhan yang telah dinajiskan oleh para pendahulunya dulu. Rumah Tuhan telah hancur oleh para pendahulunya, sehingga ketika dia menjadi raja, dia punya beban untuk membawa, untuk mentahirkan rumah Tuhan itu, dan rumah Tuhan itu diperbaikinya. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dia peduli dengan pekerjaan Tuhan. Dia peduli dengan apa yang dibutuhkan oleh rumah Tuhan, dan dia melakukannya. Dia peduli kepada pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, di dalam masa muda kita, Tuhan sudah memberkati hidup kita. Apakah kita peduli dengan pekerjaan Tuhan? Apakah kita peduli dengan sesama kita? Apakah kita peduli dengan orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita? Saudara-saudara, mari kita belajar dari Yosia ini. Dia seorang yang masih muda. Dia mencari Tuhan. Dia menyingkirkan nilai-nilai yang negatif di komunitas dia. Dan kemudian dia mentahirkan, menyucikan bait Allah, memperbaiki rumah Tuhan. Karena dia mencintai Tuhan. Dia peduli dengan pekerjaan Tuhan. Saudara, berapa banyak kita yang peduli dengan gereja Tuhan? Seberapa banyak kita yang peduli dengan rumah Tuhan, dengan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita? Jangan sia-siakan hidup kita. Jikalau Tuhan mempercayakan kepada kita apapun yang bisa kita lakukan, lakukanlah itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar dari Yosia, bagaimana dia seorang raja yang masih sangat muda, tapi dia justru melakukan sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupannya. Tuhan, kami adalah orang-orang yang sudah Engkau selamatkan. Engkau juga mau pakai kami agar kami berkarya bagi Tuhan. Karena itu Tuhan, tolong kami di dalam usia kami yang saat ini ada, baik kami sudah berusia lanjut, atau kami masih muda, atau kami juga setengah bayan. Tuhan, biarlah apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kami sungguh-sungguh dapat melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Berkati saudara-saudara kami Tuhan, yang sedang menyaksikan video ini, dimanapun mereka berada, apapun kondisi mereka, pergumulan mereka. Hamba berdoa Tuhan, berkati mereka, sertai mereka, pimpin hidup mereka, teguhkan iman mereka, agar mereka tetap teguh di dalam Tuhan dan mengandalkan Tuhan, dan hidup berkarya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berkaryalah bagi Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.